Saya Norma Zahara, izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum. Biadab. Perkenankan saya, William Raiku Susanto, menyampaikan permohonan maaf. Tadi aku kusorangan, dilakukan kusorangan, kan ngabandungan anaknya liur. Ucapan Kang Deddy Mulyadi terbukti benar bahwasanya tenaga medis, entah itu dokter ataupun yang lain-lainnya, harus menjaga sikap, menjaga adab terhadap pasiennya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas. Betul apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Karena Baraya, jangankan nakes, kita aja harus bersikap baik terhadap orang-orang yang sehat, apalagi terhadap orang yang sakit, apalagi nakes. Maka ketika ada nakes yang bersikap seperti itu, maka saya setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, dan dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan dengan orang-orang baik, orang-orang yang penuh cinta dan kasih sayang, orang-orang yang bertutur kata lemah lembut dan juga sopan. Semoga juga kita dijauhkan daripada orang-orang yang jahat, orang-orang yang berperangai kasar, orang-orang yang bertutur kata kasar, orang-orang yang bertutur kata tidak sopan. Semoga Allah menjauhkan kita dari semacam orang itu. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Baraya, terkait dengan para nakes yang mengeluarkan statement, tulisan, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap pasiennya. Dan hal ini membuat Kang Deddy Mulyadi ikut berkomentar. Dan komentar Kang Deddy Mulyadi ini terbukti kebenarannya. Memang para nakes itu seharusnya bisa menjaga etika adabnya terhadap pasien-pasiennya. Karena jangankan nakes terhadap pasien, kita saja terhadap sesama kita yang tidak sakit, apalagi terhadap orang yang sakit, kita harus menjaga adab dan etika kita, agar perasaan teman kita itu tetap bahagia berada bersama dengan kita. Baik, sekarang kita simak seperti apa ungkapan Kang Deddy Mulyadi. Kita simak sama-sama, silakan. Dibawa ke Nang Wali Kota, nanti saya minta Wali Kota memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku ya. Jadi tidak boleh namanya pelayan kemudian mengungkapkan, menyampaikan perkataan yang tidak pantas, apalagi pada pasien yang meninggal. Nanti kan pasti ada ketentuan yang bisa diterapkan dalam bentuk sanksi kepada nakes tersebut. Itulah komentar Kang Deddy Mulyadi yang juga menyarankan agar para nakes jangan bersikap seperti itu terhadap pasien-pasiennya. Ya kirang baraya ya, orang yang sakit itu ketika datang ke rumah sakit, bertemu dengan dokter ataupun nakes lainnya, merasa terhibur. Jangankan sudah minum obat, istilahnya datang ke rumah sakit saja sudah merasakan bahagia. Ya baru bertemu dengan para tenaga nakes, baru bertemu dengan dokter, sudah merasakan kesembuhan, sudah mendapatkan semangat. Ya, kalau bisa seperti itu. Jadi tidak usah minum obat, akan tetapi bertemu dengan nakes, bertemu dengan dokter saja, sudah merasakan kebahagiaan. Sudah ada semangat untuk hidup. Harusnya seperti itu. Jangan malah dinyinyirin. Baik Baraya, kita tunggu bagaimana tindak lanjut selanjutnya yang akan dilakukan oleh Bapak Wali Kota Tasik. Dan sekarang kita akan menyimak tanggapan dari warganet terkait dengan para nakes yang sudah nyinyir terhadap pasiennya. Kita simak sama-sama, silakan. Ini kasus Yusril yang sedang viral ya, seorang pasien BPJS yang ditelantarkan selama 8 jam ya di sebuah tempat yang dia tidak sebutkan namanya, lalu dia curhat di media sosial dan setelah 7 hari dirawat dia meninggoy.
Tapi sebelum meninggoy itu sebenarnya dia udah mendapatkan bulian. Buliannya dari siapa? Dari para oknum nakes gitu kan. Nah, ketika dia curhat di media sosial itu, dia itu diserang oleh para nakes itu. Dia dengan komen-komennya yang sangat menyakitkan ya. Sampai dia bilang, potong saja urat nadinya nanti juga dapat ruangan gitu ya. Atau tuh di ruangan mayat itu masih kosong gitu kayak gitu dan banyak lagi gitu omongan-omongan yang membuat dia merasa stres gitu. Dan akhirnya karena dia merasa dibully terus, mungkin juga ada perlakuan lain ya, kita tidak tahu ya di dalam situ, akhirnya dia meninggoy kan, meninggoy beneran gitu. Nah, setelah dia meninggoy karena mungkin ada serangan-serangan dari itu dari dampak itu komen-komen itu, nah si para oknum nakes ini membuat klarifikasi gitu. Menurut aku sih bukan masalah klarifikasinya karena aku lihat di sini klarifikasi mereka itu bukan betul-betul apa namanya keluar dari hati menyesal, tapi ini karena ada serangan neti yang membuat mereka harus melakukan itu. Nah, menurut aku berapapun klarifikasi mereka tidak mengubah keadaan. Pasien sudah meninggal ya, dan itu sangat mencederai para pekerja kesehatan yang lainnya yang bekerja benar-benar jujur ya. Menurut aku tuh apapun itu harus tetap diproses ya, dipecat, harus diberi sanksi yang berat, harus dipecat dan segala macam, harus ini juga harus apa namanya proses juga yang lainnya gitu. Karena ini kebangetan. Lagi pula ya, kalau aku pikir-pikir ini mereka itu kayak orang otaknya nggak mikir gitu, para nakes itu. Kan BPJS itu bukannya gratis ya. Di sini inget ya, BPJS tidak gratis cuy. BPJS itu dibayar oleh pemerintah, sama-sama uangnya keluar gitu loh. Lalu kenapa mesti ada perbedaan yang BPJS sama yang tidak kan? Kalau yang tidak BPJS langsung ditangani, kalau yang BPJS malah kayaknya ada diemin dulu apa segala macam dan banyak itu ini alasan gitu ya. Kenapa mesti begitu? Bukankah kalian itu dulu disumpah ketika mendapatkan gelar itu, ya kan? Disumpah untuk mengabdikan ilmunya, segala pengetahuannya untuk membantu orang-orang sakit. Nah, ini kenapa? Jadi percuma mau klarifikasi seperti nggak busa seperti apapun orang yang sudah meninggoy. Mana tanggung jawabnya seperti apa? Bisa menghidupkan orang kembali? Tidak. Mau bekerja lagi? Aduh enak banget dong. Gak ada sanksi sosialnya, sanksi apanya. Mestinya diproses ini. Harus dipecat dan dihukum gitu. Biar gak keenakan. Emang kalau orang pakai BPJS kenapa sih langsung lo bilang orang miskin? Langsung lo bilang orang nggak punya? Kenapa begitu? Ini di aplikasi sebelah bener-bener rame banget. Jadi ada orang dan pertama gue mau ngucapin dulu turut berduka cita untuk Kak Yusrizal. Semoga diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan. Pokoknya buat keluarga yang ditinggalkan semoga semangat terus ya pokoknya. Jadi gini, si Kak Yusrizal ini bikin postingan gitu. Dia bilang intinya katanya udah 8 jam nunggu di RS tapi belum dapat kamar juga. Ya udah, orang kan cuma nulis kayak gitu doang ya. Kenapa sih harus banyak nakes? Ini sebagian ya, bukan gue bilang semua nakes seperti ini, enggak. Jadi ini kenapa sih harus banyak nakes yang kayak lu kelihatannya orang have tapi ternyata orang heaven ya, kayak lu nakes lu, kok lu bisa sih bikin postingan kayak gitu, kok lu bisa sih nge-reply orang kayak gitu? Maksud gue harusnya kan di situ lu kayak berempati ya. Ini lu bener-bener empati banget karena di postingannya Kak Yusrizal itu bener-bener banyak banget nakes yang kita lihat empatinya tuh bener-bener kayak kacau banget. Lu wah ini sebagian seperti ini nakes ini ya. Gue nggak bilang semua nakes kayak gitu, inget ya. Ada lagi Widiarini, potong aja kan nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. Nah yang ngomong siapa ya? Nakes lagi. Ada lagi Dr. Renanda Maulidia Fadila. Terus dia reply si utasnya Kak Yusrizal, katanya bacot nih pasien. Wah gila, misalnya nih gue ke rumah sakit, aduh dok saya sakit ini, bacot nih pasien nih. Coba, apa nggak gue tampol kayak gitu. Ada lagi Benny nih. Ini jujur ya, ini menurut gue dia paling tambeng dikasih tahu. Yang lain mungkin udah minta maaf dan segala macamnya, tapi dia kayak malah makin-makin. Jadi dia bilang ini, kalau full mau dipindahin kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya sama BPJS atau nggak pakai BPJS ya, makanya banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma lo sendiri. Kalau mau pindah cepet ke ruang jenazah selalu kosong. Kenapa ya? Gini, lo itu dibayar sama kita para orang-orang yang sakit ini. LPDP, ada lagi penerima LPDP yang ngomong, lu tuh gue biayain tau gak lo anjing?
Kalau misalnya lo bilang, ya kita kan dokter capek. Ya coy, semua juga capek. Nungguin di rumah sakit juga capek, banget segala macem. Kita nih sama-sama, kita saling membutuhkan gitu, maksud gue. Kayak lo butuh duit gue butuh kepintaran lo nih untuk menangani gue. Bukan berarti lo di situ malah adu nasib gitu menurut gue. Karena di sini juga gue lihat ada dokter juga, katanya mertuanya apa bokapnya gue nggak paham lah. Pokoknya intinya kata dia 10 jam baru dapat katanya baru dapat ruangan. Ya maksud gue nggak usah adu nasib, ngapain sih? Lagian kalau misalnya biaya kesehatan itu di Indonesia gratis, berarti bagus dong. Kayak di Norway, di Inggris itu semua tuh gratis. Kecuali lo mau upgrade lah ke yang mungkin tingkatannya agak lebih tinggi. Maksud gue kayak apa ya? Kayak orang yang pakai BPJS itu kesannya, orang miskin nih nggak mampu segala macem, bacot menurut gue. Lagian orang Norway, orang Inggris, terus habis itu kesehatannya gratis nih untuk bla bla segala macem. Terus lo bilang miskin, bego banget lo. Kita Indonesia masih bayar, semuanya bayar. Bener-bener ntar dinaikin apa segala macam, semuanya bayar. Berarti kalau misalnya kita kagak bayar, itu namanya bagus. Sumpah lu pada kok yang komen-komen itu, menurut gue lu jahat banget sih mulutnya. Sejahat itu, kayak orang cuma lagi ngeluh bercerita di situ, terus habis itu lo malah kayak adu nasib, terus habis itu kayak potong aja nih nadinya lo ke ruang jenazah segala macam. Sekarang orangnya udah meninggal, mau gimana? Kalau misalnya, tapi maafin aja kan mereka udah salah. Ya Tuhan Tuhan memang maaf. Gua netizen emang pemaaf? Enggak, kan gue bukan Tuhan. Orang tua kita mengajarkan kepada kita utamakan adab sebelum ilmu. Itulah pelajaran yang sangat berharga untuk kita. Tenaga nakes yang sudah nyinyir, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap pasiennya, ini terbukti bahwa mereka berilmu tetapi mereka tidak beradab. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.